Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini settingan lanjutan untuk blogger ya, blogger yang kemarin sempat kita tinggal. Part 1 sudah kita jelaskan bagaimana cara untuk membuat, part 2 sudah saya jelaskan bagaimana cara mengganti template, dan part 3 yang kemarin sudah saya jelaskan cara menyetingnya. Nah, kali ini untuk part 4 ini saya akan membahas untuk settingan-settingan yang ada di blogger, seperti tanggal, seperti deskripsi, dan lain sebagainya. Namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like untuk mendapatkan seputar teknologi di ID Tutorial. Langsung saja ya ke tutorialnya. Kita masuk saja ke akun yang kemarin ya kita buat, ya namanya blog ID Tutorial. Ini postingannya satu yang kemarin pada tanggal 16 April kemarin ya teman-teman. Dan terus kita coba cek tampilannya apakah sama dengan yang kemarin. Nah, ini adalah tampilan ya teman-teman, tampilan blog yang kita sudah buat kemarin ya di part pertama kemarin. Nah, sekarang kita untuk men-setting setelan ini kita atur dari judul. Kalau misalkan judulnya ini mau diganti, silahkan kalian ganti di bagian judul. Selanjutnya deskripsi. Nah, di deskripsi di sini adalah menjelaskan apa yang ada di blog ini. Misalkan contohnya di sini seputar informasi teknologi seperti itu sudah ya, cukup. Di deskripsi di sini nanti ketika orang mencari, contoh misalkan saya mencari di sini apa ya, Tribun News ya, tribunnews.com misalkan. Nah ini adalah apa namanya ya, untuk deskripsi di sini mobile menyajikan berita terkini Indonesia, daerah, seputar, dan mobile. Ini adalah deskripsi dari blog ini ya, dari blog yang kalian buat. Terus di sini bahasa Indonesia. Kalau misalkan blognya kalian itu berbahasa Inggris, maka kalian klik bahasa Inggris, pilih yang bahasa Inggris ya. Karena punya saya ini artikelnya itu bahasa Indonesia, maka saya pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya ini apakah konten khusus dewasa atau bukan. Kalau misalkan konten dewasa, maka di sini kita aktifkan. Kalau tidak, ya nggak perlu ya teman-teman. Selanjutnya mewajibkan konfirmasi usia, dan di sini makin ribet ya teman-teman. Kalau diaktifkan ini maka semakin ribet, itu nggak perlu lagi kita namanya aktifkan, cukup ini defaultnya aja ya teman-teman. ID properti Google Analytics. Nah, nanti kita bahas di video berikutnya ya untuk pembuatan ID Google Analytics-nya, karena nanti kita akan berlanjut ke pembelian domain biar lebih lengkap ya teman-teman. Terus favicon. Nah, favicon di sini logo yang paling atas ini, logo yang ada di sini yang awalnya logo blogger itu bisa diganti dengan, bisa di custom dengan logo punyanya sendiri. Nah, di sini ya teman-teman bisa choose file atau pilih filenya, kalian cari. Nah, di sini untuk pembuatan apa ya? Pembuatan logo favicon di sini sangat mudah, bisa menggunakan secara online. Kalau online itu kita cukup ketikkan favicon. Nah, ini favicon.cc ini. favicon.cc, kalian tinggal import image-nya, gambarnya maksudnya di mana. Nah, contoh saya di sini punya ada gambar ID Tutorial ya teman-teman. Nah, setelah itu kita upload di sini. Nah, di sini ada lowong ya putih, maka kita hitamkan saja seperti ini biar nanti logonya saja yang muncul. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini ya teman-teman, tinggal langsung geser ke bawah, maka nanti faviconnya akan seperti ini ya teman-teman, akan muncul seperti ini.
Jadi kita download favicon. Nah, di sini sudah formatnya .ico ya, .ico ya. Setelah itu kita ini hapus, kita upload ya teman-teman yang tadi di unduhan ya. Ini langsung kita buka. Nah, kalau berhasil akan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus rubah dulu ke format favicon, karena di sini sudah jelas ya, gunakan gambar bujur sangkar yang kurang dari 10 KB atau KB ya teman-teman. Atau bisa menggunakan, kalau yang pinter desain pakai Photoshop atau Corel itu juga bisa, dengan syarat itu panjang kali lebarnya itu adalah 500 atau 512 pixel gitu. Itu bisa juga tanpa harus menggunakan ini. Oke, kalian tinggal simpan, kita reload. Nah, ini biasanya tidak langsung berubah ya teman-teman. Karena kenapa? Karena di sini masih block support. Nah, di sini masih block support. Biasanya kalau yang cepat itu jika diganti ke domain gitu. Contohnya punya saya yang ini, tekniktekno.com ini ya, punya saya ini. Cuma belum dilanjutin karena masih banyak kegiatan. Nah, di sini sudah ganti ya teman-teman, sesuai logo ini. Teknik Tekno ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian dapat akses penelusuran. Ini sudah diaktifkan ya, nanti kalau kita cari di Google itu akan muncul. Terus alamatnya di sini kita menggunakan alamat tutorial 22.blogspot.com karena ini masih gratisan ya, maka harus ada akhiran blogspot. Terus di sini nanti domain custom ini kalau sudah ini ya, sudah membeli domain, nanti kita pasang. Mungkin kita jelaskan di part 5 nanti ya, part 5. Selanjutnya di bagian izin di sini ada admin penulis. Ini untuk adminnya, emailnya sudah jelas di sini ya. Ini admin. Kalau misalkan mau mengundang penulis, kita cukup undang dari sini ya. Undang lebih banyak penulis, masukkan emailnya, terus konfirmasi, sudah. Ini jadi penulis. Nanti bisa yang sudah diundang nanti bisa di sini. Selanjutnya ini sudah terus jumlah maksimal postingan ditampilkan di halaman utama adalah 7 entry. Maksudnya di sini ya, di tampilan utamanya itu di sini. Karena ini postingannya masih satu, nanti kita bahas di video berikutnya ketika sudah banyak ya nanti. Selanjutnya ini tetapkan aja template entry ini cukup. Ini untuk komentar itu disemat atau bisa disembunyikan, tapi alangkah baiknya tetap ya default aja. Lanjut, ini nggak perlu disetting. Terus di sini ada zona waktu. Biasanya zona waktu di sini tidak sesuai dengan zona waktu yang kita tinggal ya, yang kita tempat. Maksudnya kalau misalkan saya itu kan ada di Indonesia, maka di sini kalau biasanya saya menggunakan yang Bangkok ya, biasanya Bangkok, Hanoi, Jakarta gitu. Kalau di itu di apa namanya di jam ya, tapi kalau di sini kalau nggak salah Bangkok saja gitu, atau Indo Cina gitu. Apa Cina Indo, apa Indo Cina atau Cina Indo, kita cari saja dulu ya Bangkok. Nah ini, oh bukan ya, bukan yang Indochina ya, tapi ini Bangkok ya, ini Indochina bukan. Tak kira ini Indonesia teman-teman, ternyata waktu Indochina Bangkok. Kalau Jakarta Barat bisa menggunakan ini ya, Indonesia Barat menggunakan Jakarta, atau menggunakan waktu Indonesia Barat Pontianak, gak apa-apa. Ini saya menggunakan ini ya, terus simpan. Nah, selanjutnya di sini adalah format waktunya, stempel waktu. Di sini waktu ya teman-teman.
kita pilih yang biasa. Kalau misalkan pakai 17 13 ini ya pakai ini aja ya. Kalau AM sama PM itu kan memperbedakan malam dengan siang, bukan 24 jam tapi 12 jam gitu ya. Sudah, kita cukup simpan saja. Kalau sudah, kita cukup simpan saja ya. Nah, selanjutnya di sini ada format stempel waktu komentar. Di sini cukup seperti ini, atau pilih yang mana ya? Ini saja, 25 Juni, nggak perlu hari ya, cukup seperti ini saja. Terus tag meta atau aktifkan deskripsi penelusuran ini tetap ya, atau kopikan yang di atas nggak apa-apa. Deskripsinya samakan di sini. Yang tadi itu kenapa kok perlu diaktifkan? Karena di sini nanti untuk ngepostnya biar bisa menambahkan deskripsi artikel ya. Maka di sini perlu diaktifkan yang tadi. Mana tadi ya? Oh ya, ini. Nah, kita cukup ini ya, samakan dengan deskripsi yang di atas, nggak masalah. Atau perlu kalian ganti, nggak masalah juga. Di sini nggak perlu ya. Terus ini robot tekti ini nanti kalau sudah ini ya, sudah ditambah domain, nanti biar tidak ini nggak perlu di setting berulang-ulang nantinya. Kita tunggu di video berikutnya aja ya. Terus Google Console. Nah, Google Console ini adalah Google apa namanya ya, kalau nggak salah lupa. Intinya ada untuk indeks lah intinya di sini. Google Console ini adalah Google untuk indeks gitu. Nanti di sini Google Console ya. Di sini nanti kita buatkan di ini ya. Daftarkan juga di sini. Nah, di sini untuk meningkatkan performa Anda di Google penelusuran. Nah, ini cuma biar nanti samain dengan ini ya, dengan nanti kalau sudah beli domain dulu. Nah, monetisasi ini adalah nanti kode iklannya itu kita masukkan di sini. Kode taggingnya ini kita masukkan di sini. Nanti kalau sudah AdSense ya. Selanjutnya di bagian sini impor konten, cadangkan konten. Ini kalau misalkan mau impor konten silahkan. Kalau cadangkan konten di sini juga ada ya, tinggal cadangkan. Terus video dari blog Anda. Terus di sini hapus blog, kalau mau dihapus silahkan tekan ini ya. Selanjutnya ini nggak perlu ya, nggak perlu. Nah, di sini di bagian profil. Nah, kemarin ada yang komen ya di video part 4 video part 3 ya, ada yang komen ya. Saya berikan contoh karena ini templatenya menggunakan Mas Sugeng ya, dari Mas Sugeng templatenya. Jadi saya itu menggunakan template ini ya. Jadi teman-teman kemarin nanya, kok di bawah ininya, di atas artikelnya atau di bawah judul artikelnya nggak ada penulis gitu, sedangkan punyanya Mas Sugeng itu sendiri. Bentar ya, mana punyanya Mas Sugeng ya, yang ini ada katanya. Nah, di sini kan ini ditulis Mas Sugeng. Maka caranya sangat gampang ya teman-teman. Kalian sudah ini kan ya, untuk ini yang di komen kemarin penulisnya. Nah, ketika dilihat dari sini ya, dari sini kita menggunakan nama profilnya itu adalah admin tutorial ya, nama tampilannya admin tutorial. Tapi kalau kita baca di sini nggak ada kan ya. Caranya untuk supaya di sini ada,
ada apa ya, ada namanya gitu, nama penulisnya. Kita masuk ke setelan, setelah itu di tata letak ya. Setelah di tata letak, masuk ke postingan, di sini postingan blog. Setelah itu kita geser ke bawah. Nah, tampilkan penulisnya ini kita aktifkan, lalu disimpan. Nah, setelah itu kita tinggal reload di sini. Ditunggu. Mana ya? Kok nggak ada ya? Biasanya ini sudah muncul di sini. Coba cek lagi di bagian tata letak. Tampilkan itu tanggal. Ini tampilkan ini. Tadi yang mana ya? Tampilkan profil penulis ya di sini. Terus ditulis apa ya tadi ya, punyanya Mas Sugeng. Saya lihat dulu ya. Ditulis, nah, ditulis ini ya, disimpan. Coba kita reload lagi. Nah, ini ditulis admin editorial. Ini kan punyanya Mas Sugeng itu kan ada ini ya, ada tahun, ada bulan sama tanggal, nggak ada jam ya. Kita masuk ke bagian setelan tadi ya teman-teman. Di bagian sini, di bagian tadi jam itu ya, di sini kita yang stempel waktu kita kasih biar sama dengannya punyanya Mas Sugeng. Nah, kita simpan, yang pilih yang ini, kita reload. Nah, April 16 2022 sudah ini ya, sudah sama ya dengannya punyanya Mas Sugeng. Terus ada lagi. Nah, kalau misalkan ini kan admin editorial, misalkan mau pakai nama sendiri, tinggal kalian ini ya, saya tutup ini dulu, masuk di geser paling bawah ya, di setelan, geser paling bawah, ini profil pengguna. Di sini kalian ganti, misalkan saya kasih bukan admin ya, kasih tim, misalkan tim ide tutorial, misalkan tutorial, maka langsung di save di paling bawah ya, simpan profil. Kalau sudah ini sudah selesai, maka di sini tinggal reload ya. Nah, ini sudah ganti, ditulis tim ide tutorial. Ya, mungkin itu saja ya untuk part 4 ini, karena biar kalian paham dulu, pelajari dulu, dicoba dulu sampai mana kepahaman kalian. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak mengerti, bisa langsung komentar ya di video, atau bisa DM saya langsung di WhatsApp atau di Telegram ya. Kemarin nomornya sudah saya kasih di komen di video 4 di video kemarin. Kalau misalkan masih kurang paham yang ini, silahkan tanya-tanya di komentar ya. Tinggal tanya-tanya di komentar seputar ini ya, seputar yang saya bahas di part 4. Untuk berikutnya silahkan tunggu ya di part 5. Mungkin part 5 nanti kita akan membahas bagaimana cara membeli domain, pemasangan domain, bagaimana mencari domain yang bagus gitu. Apa itu domain, nanti saya jelaskan di part 5. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.